Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridep Nur Rasyid dari kelas R3A NPM 202025500022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kayu. Mata kuliah Pengetahuan Bahan Bangunan. Pada dekade 70-an, awal kebangkitan kehutanan Indonesia, jenis-jenis kayu yang dikenal dan dimanfaatkan untuk industri pengolahan kayu hampir seluruhnya berasal dari satu sumber, yaitu hutan produksi alam. Jenis-jenis kayu tersebut umumnya dicirikan oleh diameter yang besar, batang lurus, dan sifat-sifat kayu yang sangat baik. Jenis-jenis kayu ini disebut sebagai jenis kayu perdagangan, wood commercial species atau common use species. Beberapa jenis dari kelompok ini yang sudah sangat dikenal diantaranya adalah meranti atau Shorea spp, kerwing atau biasa disebut Dipterocarpus spp, ramin Gonistyrus spp, dan Kempas Compasia spp, dan masih banyak yang lainnya. Sejak dekade 90-an, dengan berkurangnya jenis-jenis kayu, perdagangan yang dapat dipanen dari hutan alam produksi, maka industri pengolahan kayu mulai dimanfaatkan. Jenis-jenis kayu yang selama ini volumenya cukup berlimpah di hutan alam tetapi kurang dimanfaatkan, dan jenis-jenis kayu ini disebut sebagai jenis kayu kurang dimanfaatkan atau biasa disebut lesser use species. Dengan makin berkembangnya hutan tanaman baru seperti hutan tanaman industri, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan lain-lain, maka telah ditanam berbagai jenis kayu, baik yang berasal dari jenis unggulan tempat native species maupun dari jenis-jenis eksotis atau biasa disebut exotic species. Dengan demikian, keragaman sumber bahan baku industri pengolahan saat ini semakin meningkat. Dalam situasi seperti itu, maka industri pengolahan kayu maupun berbagai pihak terkait dengan keberlangsungan industri kayu perlu mengenal dan memahami tentang sifat-sifat berbagai jenis kayu tersebut. Struktur kayu. Yang A itu ada kulit luar atau yang biasa disebut outer bark, yang merupakan kulit mati, kering, dan berfungsi sebagai pelindung bagian dalam kayu. Yang B ada kulit dalam atau bast, kulit hidup, lunak basah yang berfungsi mengangkat bahan makanan dari daun ke bagian lain. Yang C ada cambium, yaitu yang berada di sebelah dalam kulit dalam, hanya berukuran mikroskopik. Bagian inilah yang memproduksi sel-sel kulit dan sel-sel kayu. Yang D ada kayu gubal atau biasa disebut sapwood, yaitu tebalnya bervariasi antara 1 sampai 20 cm tergantung jenis kayunya. Berwarna keputih-putihan, berfungsi sebagai pengangkat air atau zat-zat dari tanah ke daun untuk keperluan struktur umumnya kayu. Perlu diawetkan dengan memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam lapisan kayu gubal ini. Yang E ada kayu teras atau galih, yang biasa disebut hardwood, yaitu lebih tebal dari kayu gubal yang tidak bekerja lagi. Kayu teras terjadi dari perubahan kayu gubal secara perlahan-lahan. Kayu teras merupakan bagian utama pada struktur kayu yang biasanya lebih awet terhadap serangan serangga, bubuk, maupun jamur daripada kayu gubal. Yang F itu ada hati atau yang biasa disebut puh. Yang G itu ada jari-jari teras yang biasa disebut rise, yang menghubungkan berbagai bagian dari pohon untuk menyimpan dan peralihan bahan makanan.
Selanjutnya ada jenis kayu. Yang pertama itu jenis kayu komersial hutan atau biasa disebut major natural species. Yang kedua itu ada jenis kayu hutan tanaman atau yang biasa disebut major plantation species. Yang ketiga itu ada jenis kayu kurang dimanfaatkan atau yang biasa disebut lesser use species. Selanjutnya saya akan membahas jenis kayu komersial hutan alam, major natural species. Nama perdagangannya yaitu ada jabon atau jabun, daerah persebaran seluruh Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Irian Jaya. Ciri umum pada kayu jabon ini yang pertama itu warna kayu teras berwarna putih agak kuning muda, lambat laun menjadi kuning agak gading. Kayu gubal tidak dapat dibedakan dari kayu teras. Yang kedua itu ada teksturnya, tekstur kayu agak halus sampai agak kasar. Yang ketiga ada arah serat lurus, kadang-kadang agak terpadu. Yang keempat itu ada kesan raba, yang dimana permukaan kayu licin atau agak licin. Yang kelima itu ada kilap, permukaan kayu jelas mengkilap atau agak mengkilap. Berikutnya ada yang kedua ada jelutung. Nama perdagangannya yaitu jelutung, jalutung, dan daerah persebarannya ada Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Ciri-ciri umum kayu jelutung yaitu yang pertama ada warnanya, kayu teras dan kayu gubal berwarna sama, yaitu putih krem sampai seperti warna jerami pucat. Yang kedua itu ada teksturnya. Tekstur kayu agak halus dan merata. Yang ketiga ada arah serat lurus. Yang keempat ada kesan raba, permukaan kayu licin. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu sedikit mengkilap. Selanjutnya yang ketiga ada kayu kapur. Nama perdagangannya kapur merah, kapur kademba, kapur naga, kapur tulang. Daerah persebarannya yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, seluruh Kalimantan. Ciri-ciri umum kapur ini yaitu yang pertama itu warnanya, warna kayu teras berwarna merah kecoklat-coklatan atau merah kelabu pada D. aromatica, sedang pada D. lanceolata dan D. beccari warnanya lebih muda. Kayu gubal berwarna hampir putih sampai coklat kuning muda, lebih tebal 2-8 cm dan dapat dibedakan dengan jelas dari kayu teras. Yang kedua itu ada teksturnya, tekstur kayu agak kasar dan merata. Yang ketiga ada arah serat lurus atau berpadu. Yang keempat itu ada kesan raba, permukaan kayu licin. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu mengkilap. Yang keenam ada bau, kayu berbau khas kamper jika masih segar, tetapi cenderung untuk hilang jika dikeringkan. Bau kamper ini sangat menyolok pada D. aromatica. Yang keempat ada kayu kempas. Nama perdagangannya yaitu kempas, kempas angin, kempas rawang, kompas, dan kumpas. Daerah persebarannya yaitu seluruh Sumatera kecuali Bengkulu, seluruh Kalimantan. Ciri-ciri umum kayu kempas ini yang pertama ada warnanya itu kayu teras berwarna merah coklat dengan pembuluh yang dikelilingi parenkim tampak seperti garis-garis berwarna coklat kuning. Kayu gubal berbeda nyata dengan kayu teras berwarna kuning muda atau agak kecoklat-coklatan, lebar 3-8 cm, biasanya 3-4 cm. Yang kedua ada tekstur kayu sangat kasar. Yang ketiga ada arah serat berombak tidak teratur, sangat terpadu. Yang keempat itu ada kesan raba, permukaan kayu kesat. Yang kelima itu ada kilap, permukaan kayu sedikit mengkilap sampai sedang.
Yang selanjutnya yang kelima ada kayu keruing. Nama perdagangannya keruing, kayu minyak, kayu kawang, dan kawang. Daerah persebarannya yaitu seluruh Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri-ciri umum kayu keruing ini, yang pertama itu ada warnanya. Warnanya kayu teras berwarna coklat merah, coklat, kelabu coklat, atau merah coklat kelabu. Kayu gubal berwarna kuning atau coklat muda, agak kelabu dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras, lebar 2-10 cm. Yang kedua itu ada tekstur kayu kasar, kadang-kadang agak kasar. Yang ketiga itu ada arah serat lurus, kadang-kadang berpadu. Yang keempat, kesan raba, permukaan kayu agak licin atau licin, seringkali lengket. Yang kelima itu ada baunya, bau keruing mempunyai bau damar yang agak menyengat. Yang keenam ada kayu matoa, nama perdagangannya matoa, moton, dan galunggung. Daerah persebarannya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, seluruh Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Ciri-ciri umum kayu matoa ini yaitu warna kayu teras berwarna merah kelabu muda, merah coklat kadang-kadang dengan garis berwarna lebih gelap. Kayu gubal berwarna lebih muda, biasanya tidak mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Yang kedua ada tekstur kayu agak kasar tetapi merata. Yang ketiga ada arah serat lurus atau agak berpadu. Yang keempat itu ada kesan raba, permukaan kayu agak licin atau licin. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu mengkilap. Yang keenam ada gambar pada bidang radial atau tangensial, kadang-kadang terdapat garis-garis berwarna gelap. Jenis kayu hutan tanaman atau yang bisa disebut major plantation species. Yang pertama itu ada kayu G. melina, nama perdagangannya yaitu G. melina, gemelina, jati putih. Daerah persebarannya itu dari Pakistan, Sri Lanka, hingga Myanmar, dan sudah mulai banyak di Asia Tenggara seperti Afrika dan Brazil. Ciri-ciri umum kayu ini yaitu yang pertama ada kayu gemelina berwarna pucat, kuning jerami sampai putih krem, dan dapat berubah menjadi coklat kemerah-merahan. Kayu teras dan gubal tidak jelas berbeda. Yang kedua itu ada tekstur kayu agak kasar. Yang ketiga itu ada arah serat. Arah serat berpadu, bervariasi dari lurus sampai ikal. Yang keempat ada kesan raba yaitu licin. Yang kelima ada kilap, permukaan sedikit mengkilap. Yang keenam ada bau, dia tidak berbau. Yang kedua itu ada kayu kemiri. Nama perdagangannya kemiri, kembiri, kemili, keminting, kumiri. Daerah persebarannya yaitu ada di Aceh, Sumatera Utara, seluruh Jawa dan Bali, seluruh Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Ciri-ciri umum kayu kemiri ini yang pertama itu ada warna. Kayu teras berwarna putih kekuning-kuningan, mudah diserang jamur biru. Gubal tidak dapat dibedakan dari kayu teras. Yang kedua tekstur kayu agak kasar. Yang ketiga itu ada arah serat. Arah seratnya lurus. Yang keempat ada kesan raba, permukaan kayu agak kesat sampai agak licin. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu sedikit mengkilap. Yang ketiga itu ada kayu leda. Nama perdagangannya leda, ledan, leda putih, leda merah. Daerah persebarannya itu ada di seluruh Sulawesi kecuali Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Ciri-ciri umum kayu leda ini yang pertama itu ada warnanya. Kayu teras berwarna merah muda yang lambat laun menjadi coklat muda kemerah-merahan. Kayu gubal berwarna agak kelabu, tebal 2 cm dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Yang kedua ada tekstur.
tekstur kayu kasar dan merata. Yang ketiga itu ada arah serat. Arah serat sangat berpadu. Yang keempat ada kesan raba. Pada bidang tangensial permukaan kayu licin, tetapi pada bidang radial kesat. Yang kelima itu ada kilap. Permukaan kayu mengkilap. Yang keenam itu ada gambar. Pada bidang radial tampak jelas berselang-seling jalur mengkilap dan kusam yang disebabkan oleh arah serat yang berpadu. Yang keempat itu ada kayu mahoni. Nama perdagangannya mahogani. Daerah persebarannya itu seluruh Jawa. Ciri-ciri umum kayu mahoni ini yaitu yang pertama ada warnanya. Warna kayu teras berwarna coklat muda kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sampai coklat tua kemerah-merahan. Lambat laun menjadi lebih tua. Yang kedua itu ada tekstur kayu agak halus, arah serat berpadu kadang-kadang bergelombang. Yang keempat ada kesan raba, permukaan kayu agak licin. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu mengkilap. Yang keenam ada gambar, permukaan kayu mempunyai gambar yang bervariasi disebabkan oleh arah serat yang tidak teratur dan lingkaran tumbuh. Selanjutnya yang kelima ada kayu mangium. Nama perdagangannya yaitu mangium akasia. Daerah persebarannya itu ada Maluku, Papua Nugini hingga ke Australia. Ciri-ciri umum kayu mangium ini yaitu yang pertama itu ada warnanya teras berwarna coklat pucat sampai coklat tua, kadang-kadang coklat zaitun sampai coklat kelabu, batasnya tegas dengan gubal yang berwarna kuning pucat sampai kuning jerami. Yang kedua itu ada tekstur, yaitu teksturnya halus sampai agak kasar dan merata. Yang ketiga ada arah serat, biasanya lurus, kadang-kadang terpadu. Yang keempat ada kesan raba, yaitu licin, agak keras sampai keras. Yang kelima itu kilap, permukaan agak mengkilap. Yang keenam itu tidak berbau kayunya. Kayu yang keenam yaitu kayu mindi. Nama perdagangannya mindi, memetin, Balile, Lamoa. Daerah perdagangannya yaitu seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri umum kayu mindi ini yang pertama itu warnanya warna teras berwarna merah coklat muda, agak ungu. Kayu gubal berwarna putih kemerah-merahan dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Yang kedua itu ada teksturnya. Tekstur kayu sangat kasar. Yang ketiga itu ada arah serat. Arah serat lurus atau agak berpadu. Yang keempat itu ada kesan raba. Permukaan kayu agak licin. Yang kelima itu kilap. Permukaan kayu mengkilap indah. Yang keenam ada gambar pada bidang radial dan tangensial tampak gambar berupa pita-pita yang berwarna lebih tua. Selanjutnya ada jenis kayu kurang dimanfaatkan atau yang biasa disebut lesser use species. Yang pertama itu ada kayu anggerit. Nama perdagangannya anggerit bangil. Daerah persebarannya yaitu tersebar luas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Maluku. Ciri-ciri umum kayu anggerit ini yaitu yang pertama ada warnanya, warna kayu teras berwarna coklat kekuning-kuningan. Yang kedua ada corak. Pada bidang radial tampak samar-samar. Jalur warna agak gelap dan terang bergantian. Yang ketiga ada tekstur. Permukaan kayu agak halus. Yang keempat itu ada arah serat. Arah serat kayu agak berpadu. Yang kelima ada kilap. Permukaan kayu mengkilap. Yang keenam kekerasan. Kayunya keras. Yang kedua itu ada kayu cempaka hutan. Nama perdagangannya cempaka hutan dan cempaka. Daerah persebaran Malaysia, Sulawesi, dan Maluku. Ciri-ciri umum kayu cempaka hutan ini yang pertama ada warna kayu teras berwarna kuning kehijauan, cukup jelas batasnya dengan gubal yang berwarna putih kuning-kuningan. Yang kedua itu ada tekstur kayu agak halus. Yang ketiga ada arah serat berpadu. Yang keempat ada kilap, permukaan kayu kurang mengkilap. Yang kelima kekerasan, kayu agak lunak. Yang keenam
itu kayu cempaka hutan ini kayunya berbau agak harum. Yang ketiga ada kayu angsana, nama perdagangannya yaitu angsana, asana, sono kembang. Daerah persebarannya yaitu seluruh Jawa dan Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Ciri-ciri umum kayu angsana ini yaitu yang pertama ada warna kayu teras bervariasi dari kuning jerami, coklat karat muda sampai coklat karat tua, merah muda, salem, dan merah darah serta berurat tidak teratur dengan warna lebih gelap. Kayu gubal berwarna putih, jerami muda dan kuning atau coklat muda dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras tebal 3-8 cm. Yang kedua itu ada coraknya pada bidang radial, nampak gambar berupa pita-pita. Pada bidang tangensial terdapat gambar berliku-liku karena susunan pori pada lingkaran tumbuh. Yang ketiga itu ada tekstur kayu agak halus sampai agak kasar. Yang keempat itu ada arah serat lurus dan bergelombang tidak teratur, seringkali berpadu. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu mengkilap indah. Yang keenam ada kesan raba, permukaan kayu licin, kadang-kadang terdapat bagian-bagian yang kesat. Yang ketujuh itu kayunya agak keras. Yang keempat ada kayu jirak, nama perdagangannya jirak. Daerah persebarannya Jawa, Nusa Tenggara, tepatnya di Lombok. Ciri-ciri umumnya yang pertama ada warnanya, warna kayu teras berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua ada coraknya, corak kayu polos. Yang ketiga tekstur kayu agak halus. Yang keempat arah seratnya sedikit berpadu. Yang kelima ada kilap, permukaan kayu agak mengkilap. Yang keenam itu kayunya agak keras. Kayu yang kelima yaitu ada kayu kandis, nama perdagangannya kandis dan singkur. Daerah persebarannya itu ada di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Filipina. Ciri-ciri umum kayu kandis ini yang pertama ada warnanya. Warna kayu teras berwarna kuning, gubal kuning kecoklat setebal 10-20 cm. Yang kedua ada corak kayu polos kecuali pada bidang radial tampak mencolok pita-pita horizontal yang berwarna putih ditimbulkan oleh jari-jari. Yang ketiga ada teksturnya, tekstur kayu agak halus. Yang keempat ada seratnya, arah seratnya lurus. Yang kelima ada kilapnya, permukaan kayu sedikit mengkilap. Yang keenam ada kesan raba, permukaan tangensial licin. Yang ketujuh itu kayunya sangat keras. Kayu yang keenam ada kayu kenari, nama perdagangannya kenari dan madang. Daerah persebarannya yaitu Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Semenanjung Malaya. Ciri-ciri umum kayu kenari ini yang pertama itu ada warnanya, warna teras berwarna merah muda pucat, gubal coklat muda. Yang kedua ada coraknya, corak kayu polos. Yang ketiga itu ada tekstur kayu agak halus. Yang keempat arah seratnya lurus. Yang kelima kilap, permukaan kayu mengkilap. Yang keenam ada kesan raba, permukaan tangensial licin. Yang ketujuh itu kayunya agak keras. Sekian penjelasan jenis-jenis kayu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.